Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawadus Sobari Alfiansa. Saya dari kelas 11 IPS 6, nomor absen 19. Soal pertama, mengapa masa Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai tonggak awal kemunculan ilmu kalam? Karena pada masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat lebih menitik beratkan perhatian mereka pada permasalahan hukum-hukum amaliyah daripada permasalahan iktidaiyah atau keyakinan. Kemunculan permasalahan tersebut diawali oleh permasalahan politik. Oleh karena itu, ilmu kalam dijadikan sebagai suatu bentuk penalaran paham keagamaan. Bisa dikatakan tumbuh dan bertitik tolak dari fitnah besar. Bersama dengan falsafah, ilmu kalam mulai dikenal oleh orang-orang Muslim Arab setelah mereka menaklukkan dan bergaul dengan bangsa-bangsa yang berlatar belakang peradaban Yunani dan dunia pemikiran Yunani. Soal nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa tahkim atau arbitrase? Peristiwa tahkim atau arbitrase adalah kejadian sejarah tentang Perang Siffin yang asal mulanya dari pasukan Ali yang hampir mengalahkan pasukan Muawiyah. Dan ketika itu Amr bin Al-As, seorang panglima perang dari pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan yang terkenal licik, mengangkat Al-Quran ke atas sebagai tanda meminta berdamai. Pihak Ali menerima dan diadakanlah tahkim atau arbitrase, di mana pihak Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan Muawiyah diwakili oleh Amr bin Al-As. Pada arbitrase ini, pihak Ali mengalami kekalahan diplomatis dan kehilangan kekuasaan secara de jure sehingga menimbulkan kekecewaan yang luar biasa dari pasukan pendukung Ali. Soal nomor 3, mengapa golongan Ali terpecah menjadi dua golongan? Apa saja dan apa yang membuat mereka menjadi terpecah? Golongan Ali terpecah menjadi dua karena mereka mengalami perbedaan pendapat ketika terjadi tahkim atau arbitrase saat Perang Siffin. Golongan tersebut yakni Syiah, yaitu golongan pendukung Ali, dan Khawarij, yakni golongan yang keluar dari golongan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aulia dari kelas 11 IPS 6, absen 20, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok sebelumnya yang berjudul Ilmu Kalam pada Zaman Bani Umayyah. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan semakin banyaknya perdebatan di kalangan umat Islam pada masa Bani Umayyah? Masalah qadar yang sebelumnya telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Untuk membahasnya terlebih lagi, masuknya pengaruh-pengaruh dari pemikiran Barat melalui orang-orang Barat yang hendak memeluk Islam. Pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui tentang pemikiran Jahm bin Safwan sebagai pencetus aliran Jabariyah? Mereka berpikir bahwa mereka bisa leluasa meningkatkan pemikiran akan sesuatu sehingga menyebabkan mereka tidak peduli dan meyakini apa yang dia alami adalah takdir. Pertanyaan ketiga, mengapa para sahabat yang masih hidup lebih memilih diam dan menolak paham-paham baru? Karena mengingat sebelumnya Rasulullah SAW sudah melarang untuk membahas semua hal yang berhubungan dengan ketuhanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aris Tafiyah dari kelas 11 IPS 6, nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya tentang ilmu kalam pada masa Bani Abbasiyah. Mengapa pada masa Bani Abbasiyah semakin keras memperdebatkan persoalan tentang akidah? Karena pada masa pemerintah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Waqfi, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan.
Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarahnya dikenal dengan Mihna. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakmuran Al-Quran, maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang paham Mu'tazilah tentang Al-Quran dan hadis? Khalifah Al-Ma'mun dan kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa kalam Allah itu hadis, sementara al-hadis membedakan antara kata-kata qadim dan hadis. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu qadim, seperti zat Allah sendiri. Terlepas dari catatan sejarah negatif Al-Ma'mun karena telah memerintahkan pelaksanaan Mihna, ia berjasa besar dalam membuka pintu kebebasan berpikir dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mengapa kekhalifahan Al-Ma'mun dipandang sebagai salah satu tonggak sejarah perkembangan pemikiran Islam, termasuk perkembangan ilmu kalam dan juga falsafah Islam? Karena Khalifah Al-Ma'mun melakukan mihna atau pemaksaan paham pribadi atau inkuision dan menyiksa serta menjebloskan banyak orang yang tidak bersependapat dengan mazhab negaranya. Terkait hal tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal termasuk yang dipenjara. Namun perlu ditegaskan bahwa mihna yang dilaksanakan Khalifah Al-Ma'mun itu meskipun sangat buruk, tidak dapat disamakan dengan inkuision yang terjadi di Spanyol. Hal itu lantaran mihna yang dijalankan Al-Ma'mun dilaksanakan di bawah semangat kebebasan berpikir yang menjadi paham Mu'tazilah. Hal ini dilakukan untuk melawan mereka yang dianggap menghalangi liberalisme dan kebebasan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Izati Maulidia dari kelas 11 IPS 6 absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam yaitu ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar nakliyah maupun akliyah. Di sini ruang lingkup pembahasan ilmu kalam ada 3, yaitu ilahiyat, nubuwat, rohaniyat, dan sum'iyat.